Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya insya Allah ingin berbagi pengalaman tentang penyusunan studi objektif. Menyusun studi objektif di dalam melamar beasiswa Fulbright untuk studi di Amerika Serikat menjadi salah satu syarat yang sangat menantang menurut saya, ya. Kita tidak hanya perlu menjelaskan apa yang ingin kita pelajari, tetapi juga mengapa bidang tersebut penting. Bagaimana kaitannya dengan perjalanan akademik kita atau pengalaman pekerjaan kita, dan apa yang ingin kita lakukan setelah menyelesaikan studi nanti. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dipelajari dan bermanfaat bagi teman-teman. Baik, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Abdul Qadir. Saya berasal dari Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lebih spesifiknya di Desa Tatede, desa yang disebut sebagai Desa Budaya di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Jadi Sumbawa ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari-hari saya berprofesi sebagai dosen di ISTIKA-IP Pracendekia NW Sumbawa, yang terkenal juga dengan The Green Campus. Alhamdulillah, perjalanan pendidikan dan pekerjaan memberikan saya beberapa kesempatan untuk belajar dan mengikuti berbagai program, baik mengikuti S2 di Australia, kemudian sebuah program di Singapura dan juga di Malaysia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral atau PhD di University of South Florida, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk belajar dan bekerja sebagai research assistant. Ya, mungkin banyak orang berpikir bahwa Fulbright hanya mencari kandidat dengan kemampuan akademik yang tinggi. Padahal, menurut saya, Fulbright melihat lebih dari itu. Bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga vision, leadership, dan purpose. Apa yang ingin kita lakukan dengan ilmu yang kita peroleh, dan bagaimana kita bisa memberi manfaat setelah kembali ke daerah kita masing-masing. Jadi, ketika teman-teman menulis studi objektif, jangan hanya menunjukkan bahwa teman-teman adalah a good student, adalah mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang pintar. Tetapi juga tunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang memiliki tujuan dan keinginan untuk memberikan kontribusi. Bagi saya, studi objektif bisa diibaratkan sebagai salah satu jantung dari lamaran beasiswa kita. Karena melalui tulisan inilah kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa yang ingin kita pelajari, mengapa itu sangat penting, bagaimana kaitannya dengan perjalanan akademis kita, pengalaman kita saat ini, atau pengalaman hidup kita, dan apa yang ingin kita lakukan setelah menyelesaikan studi nanti. Karena itu, studi objektif sebaiknya tidak ditulis terburu-buru. Tulisan ini perlu jelas, terstruktur, spesifik, dan memiliki benang merah yang kuat dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Mari kita lihat bagiannya satu persatu. Secara sederhana, saya membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, background atau introduction. Why this topic matters. Nah, jadi ini perlu kita jelaskan segamblang mungkin di sini. Kenapa topik yang ingin kita pelajari nanti itu penting, ya. Yang kedua, strong link to your current path. Perlu kita tunjukkan keterkaitan yang kuat antara apa yang ingin kita pelajari dengan apa yang sedang kita geluti saat ini. Oke. Kemudian bagian yang ketiga, menurut saya, clear future plan. Jadi kejelasan tentang apa rencana yang akan kita lakukan setelah kita studi nanti. Bila perlu di situ sekonkret mungkin, sepraktikal mungkin kita jelaskan. Dan yang terakhir, strong closing. Oke.
Nah, mari kita lihat satu persatu bagaimana keempat bagian ini dapat kita susun dengan baik. Ini adalah isi studi objektif saya, teman-teman ya, yang saya pakai saat melamar beasiswa Fulbright program doktor atau program S3 dan alhamdulillah lolos. Nah, ini mungkin tidak begitu sempurna, tetapi saya akan berusaha untuk menjelaskan bagian-bagian yang penting supaya menjadi pembelajaran bagi, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Nah, proposal yang kuat menurut saya selalu dimulai dari pertanyaan besar, why? Kenapa? Oke. Mengapa topik ini penting? Oke. Mengapa topik ini penting? Mengapa masalah ini perlu diteliti? Karena yang akan mengecek, yang akan menyeleksi atau reviewer yang akan mengecek nanti reviewer ingin mengetahui bukan hanya apa yang Anda teliti. Tidak hanya apa yang teman-teman akan teliti, tetapi mengapa hal itu penting bagi Anda secara pribadi. Oke, ini saya tunjukkan di sini ya, yang saya garis bawahi. Mengapa hal itu penting bagi Anda secara pribadi dan bagi Indonesia secara luas, khusus yang dari Indonesia ya. Jadi di situ yang saya garis bawahi itu saya tunjukkan mengapa ini penting bagi Indonesia. Nah, ini contoh jika teman-teman meneliti pendidikan digital misalnya di daerah terpencil, jangan hanya tulis misalnya karena teknologi sudah berkembang, tapi hubungkan dengan pengalaman nyata Anda. Oke. Misalnya pernah mengajar di sekolah yang kekurangan akses internet atau melihat langsung kesenjangan digital antar wilayah. Sebagaimana yang saya contohkan di sini ya, yang saya garis bawahi itu. Sehingga dengan itu teman-teman sekalian, proposal kita atau tulisan kita ini betul-betul memiliki jiwa. Oke, bukan hanya data saja. Oke, itu bagian pertama. Bagian berikutnya adalah strong link to previous and current path. Ini paragraf kedua ya, kalau yang tadi itu paragraf pertama. Ini paragraf kedua atau sambungan dari contoh paragraf yang tadi. Menurut saya, studi objektif yang kuat perlu menunjukkan bahwa rencana studi kita memiliki hubungan yang jelas dengan perjalanan yang sudah kita lalui. Nah, sebagaimana yang saya highlight di layar, yang saya lingkari. Nah, jadi ini saya berusaha menunjukkan bahwa rencana studi saya memiliki hubungan yang jelas dengan perjalanan yang sudah saya lalui sebelumnya. Ini contohnya ya. Misalnya kita bisa menghubungkan pendidikan sebelumnya. Oke. Sebagaimana yang saya garis bawahi di situ. Saya menjelaskan sedikit tentang studi saya ketika saya masih magister dulu, ketika S2. Nah, jadi kita bisa menghubungkan dengan pendidikan sebelumnya, pengalaman kerja, kegiatan profesional atau pengalaman di masyarakat dengan bidang yang ingin kita pelajari. Jadi, reviewer atau yang membaca tulisan kita atau studi objektif kita dapat melihat alurnya dengan jelas. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya. Ini contoh semua dari studi objektif saya sebelumnya, dan mengapa studi yang kita pilih menjadi langkah berikutnya yang masuk akal. Sederhananya, jangan sampai rencana studi kita terlihat muncul secara tiba-tiba. Tunjukkan benang merah perjalanan kita, teman-teman sekalian. Oke. Bagian berikutnya adalah clear plan for the future. Nah, ini sambungan paragrafnya ya. Ini paragraf keempat dan paragraf ketiga dan keempat atau sambungan dari paragraf yang sebelumnya. Oke. Setelah menjelaskan perjalanan kita sebelumnya,
kita perlu menunjukkan dengan jelas kemana studi ini akan membawa kita. Nah, sebagaimana yang saya garis bawahi di situ, saya menjelaskan dengan jelas di situ ya. Kira-kira di masa yang akan datang kemana studi ini akan membawa saya. Jadi jangan berhenti pada kalimat saya ingin kuliah di Amerika atau saya ingin mendapatkan gelar. Jelaskan secara konkret. Nah, apa yang ingin kita lakukan setelah menyelesaikan studi, terutama bagaimana ilmu dan pengalaman tersebut akan kita gunakan ketika kembali lagi ke Indonesia. Nah, rencana itu teman-teman sekalian tidak harus terdengar terlalu besar ya. Yang penting realistis, dan relevan dengan bidang serta perjalanan kita. Sederhananya, tunjukkan bahwa studi ini bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan untuk menuju kontribusi yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang. Bagian terakhir adalah strong closing. Ini paragraf terakhir atau penutup, teman-teman sekalian, sambungan dari paragraf yang sebelumnya. Di bagian penutup, saya mencoba menjelaskan dengan singkat mengapa memilih Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat menjadi pilihan yang relevan dengan bidang yang ingin saya pelajari. Misalnya, apa keunggulan Amerika Serikat dalam bidang tersebut, dalam bidang saya. Saya sampaikan, saya tekankan lagi di sini ya, di paragraf penutup ini. Termasuk perkembangan teknologi, pendidikan, riset, serta lingkungan akademiknya. Jadi, bukan sekedar mengatakan saya ingin belajar di Amerika, tetapi menunjukkan mengapa belajar di Amerika Serikat penting untuk tujuan studi kita dan bagaimana pengalaman tersebut nantinya dapat mendukung kontribusi kita di Indonesia. Nah, setelah kita melihat beberapa prinsip tadi, sekarang saya ingin menunjukkan studi objektif yang saya gunakan ketika mendaftar Fulbright. Saya tampilkan versi lengkapnya di sini terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa melihat gambaran keseluruhan tulisan tersebut. Kalau sebelumnya tadi perbagian saya tunjukkan. Tentu ini bukan contoh yang harus diikuti persis. Ini hanya pengalaman pribadi saya dan salah satu cara saya menyusun studi objektif pada saat itu. Terakhir, ada satu hal yang menurut saya penting untuk dihindari ketika menulis studi objektif, teman-teman sekalian. Jangan terlalu berusaha membuat tulisan terdengar hebat atau mengesankan. Gunakan bahasa yang jelas, spesifik, dan tetap menjadi diri sendiri. Yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa kita memahami apa yang ingin kita pelajari. Mengapa itu penting, dan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Jadi, prinsip sederhananya, show that you know what you are doing, not that you are trying to impress. Teman-teman sekalian, sangat disarankan untuk selalu merujuk pada website resmi untuk mengecek persyaratan, jadwal pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, dan informasi terbaru lainnya. Nah, pengalaman dari awardee, dari penerima beasiswa seperti saya, bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman. Tetapi untuk informasi resmi dan terbaru, website Fulbright, yang dalam hal ini di Indonesia diwakili oleh Aminaf, jadi website penyelenggara ini tetap menjadi rujukan utama ya. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, ada satu prinsip yang berusaha selalu saya ingat. Bagi saya, beasiswa bukan hanya sebuah kesempatan untuk pergi dan belajar ke luar negeri. Yang jauh lebih penting adalah apa yang kita bawa pulang setelah belajar nanti. Ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang kita peroleh
mudah-mudahan suatu hari dapat kita gunakan untuk memberikan manfaat sekecil apapun bagi masyarakat di sekitar kita. Ya, alhamdulillah, demikian sedikit pengalaman yang dapat saya bagikan ke teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi teman-teman dalam mempersiapkan perjalanan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap ikhtiar kita dalam menuntut ilmu, membukakan jalan-jalan terbaik, dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mengikuti, sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.